Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk materi pengambilan keputusan sesi yang kedua, ya. Dengan pokok bahasan adalah if di dalam if, ya. Di awal ini, sebagaimana kita mengawali kuliah, kita harus jelas goal atau tujuan kuliah kita saat ini nih apa. Oke, goalnya ada dua. Pertama, bisa menjelaskan penggunaan pernyataan if di dalam if. Kalau kemarin kita hanya if dan else saja, ya, benar atau salah saja cukup. Apakah Anda sakit? Jawabannya iya atau tidak, selesai. Tapi sekarang bisa menjelaskan apakah ada if di dalam if, bukan hanya sekedar apakah Anda sakit. Misal jawabnya iya, lalu ada pertanyaan lagi, apa sakit kepala? Iya atau tidak? Kalau iya, ada lagi pertanyaannya, mulai kapan? Begitu seterusnya. Artinya semakin ke dalam pertanyaannya. Begitu kalau dokter biasanya mendiagnosa seorang pasien. Bisa dipahami ya teman-teman ya sampai di sini? Kira-kira bedanya apa dengan if yang kemarin? Ya bisa, Pak. Oke. Paham, bagus. Yang kedua, menjelaskan penggunaan pernyataan else if, ya. Kalau kemarin hanya if dan else saja, apakah Anda sakit? Iya atau tidak? Kalau tidak, sudah selesai. Ya, mungkin kalau tidak dikasih pernyataan selamat, Anda sehat sentosa gitu ya. Tapi kalau ada yang kedua, yang pembelajaran kita, pengambilan keputusan yang kedua ini, sesi yang kedua ini adalah menjelaskan penggunaan pernyataan else if. Jadi bukan hanya sekedar if else berhenti. Ya, kalau yang pertama, yang ini tujuan satu tadi adalah if dalam if. Jadi misalnya Anda sakit, terus dikejar lagi, kalau jawabannya ya, sakit kepala atau tidak, bilang iya, ditanya lagi sejak kapan dan seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, sekarang yang else, kalau yang pekan yang kemarin else-nya cuma berhenti yaitu tadi, apakah Anda sakit? Kalau kita jawab tidak, selamat, Anda sehat walafiat misalnya. Nah, sekarang kalau tidak pun ditanya lagi itu. Ya, apakah Anda sakit? Tidak. Ya, tidaknya apa gitu ya. Else if. Jadi kalau nggak sakit kurang enak badan. Jadi bukan hanya sekedar sakit atau tidak sakit ya. Jadi bisa seperti itu, sedikit sakit atau apalah bahasanya, nanti banyak itu kembangannya. Atau kalau mau ekstrim oke lah, sakit sama tidak sakit. Begitu else if sakit, else if sehat, ya misalnya jawabannya. Nanti ada lagi tuh, ada if lagi dan seterusnya. Intinya kalau ada else if, biasanya ada else lagi yang terakhir di dalamnya. Oke, nanti ke depannya, ke bawah nanti kita jelaskan lebih jauh. Oke. Jadi sekali lagi, kalau ada else if, biasanya di bawahnya ada else yang tidak ada if-nya lagi, itu artinya sudah terakhir. Artinya sudah selain dari if dan else if di atasnya. Ya. Misalnya gini, kayak tebak gambar di permainan TV itu. Misalnya, apakah ada hubungannya dengan makanan? Bisa iya atau tidak, bisa jadi dan seterusnya gitu ya. Sampai terakhir kita udah ngomong apa-apa aja, udah itu else terakhir itu apa gitu jawaban kita gitu. Artinya udah nggak ada jawaban lain selain pilihan yang sudah banyak kita kemukakan. Oke, lanjut. Dasar teori pernyataan if di dalam if. Sekarang di dalam sebuah pernyataan if dalam if atau else if tentunya ya. Kalau if dalam if itu ada if else nya, bisa saja terdapat pernyataan if atau if else yang lainnya ya. Bentuk seperti ini dinamakan sebagai next if ya. Secara umum bentuk dari pernyataan ini seperti ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, apakah Anda sakit? Ya. Kalau iya, seperti ini, sakitnya kepala. Kalau tidak, apa? Kalau kepala ditanya lagi nih, apakah sakitnya sudah lama? Begitu seterusnya gitu. Jika tidak, berarti pertanyaan yang kedua apa tadi? Sakit kepala? Tidak.
berarti ada lagi pertanyaannya, misalnya sakit apa gitu ya. Jadi kalau sudah else sudah nggak ada nggak ada if else lagi. Tapi kalau ada if else biasanya ada kemungkinan else lagi ya. Oke, penjelasannya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ya, jika kondisi yang dipilih adalah kondisi 1, maka maksud saya kondisi yang diseleksi pertama kali adalah kondisi yang terluar ya. Terluar itu maksudnya yang paling luar di sini ya. Ya, if di sini sama else di sini. Oke, sedangkan if ini adalah di dalamnya, di dalam pertama, di dalam kedua ya. Jadi yang terluar dulu ya. Kalau dia bernilai benar maka lakukan pernyataan yang benar tadi, kalau pernyataan yang salah kurang lebih gitu penjelasannya. Oke, lanjut. Pernyataan else if ya. Misalnya kita coba dengan else if ini dengan implementasi pembuatan kalkulator ya. Anda masih ingat? Anda sudah pernah nyoba nggak di WA-nya robot? Anda masih ingat di WA robot ada kalkulator? Oke, Anda lihat? Lihat, Pak. Oke, tolong aktif ya, kita biar belajar bareng-bareng. Oke, teman-teman. Saya buang semua nih dulu ya. Oke, ini sebagai main misalnya, main program. Yang harus kita kerjakan pertama kali apa biasanya? Ayo semuanya, saya dipandu. Apa? Ya, deklarasi. Misalnya kita main integer semua dulu ya. Integer bilangannya A dan B ya. Terus operator kita pakai OP. Oh, operatornya karena dia karakter, nanti kita pakai karakter. Sama C ya hasilnya ya. Iya, Pak. Nanti kita rubah ke float misalnya kalau nanti kita mainnya ke pembagian sama pembagian khususnya ya. Sementara kita main penjumlahan sama pengurangan dulu. Oke, habis itu apa? Iya, operator kar gini boleh? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kenapa? Karakter hanya untuk satu Terus satu huruf itu kalau diisi Mas, kalau nama variabelnya tuh boleh Mas. Bisa dipahami ya? Deklarasi variabel masih ingat ya? Adalah wadah ya, variabel adalah wadah. Masih ingat? Masih ingat? Ya, Variabel itu adalah wadah. Jadi bukan nama wadahnya. Kalau nama wadahnya boleh Mas lebih dari satu Mas ya. Isi dari wadah itu yang nggak boleh lebih dari satu. Oke? Misal lanjut Mas ya. Misal A nya kita isi nih, A sama dengan 1, B sama dengan 2 ya. Misal dulu gampang, yang materi yang sederhana dulu, A plus B ya. Maka untuk mencetak gimana? Print F terus ayo kurung terus. Oh iya, terus bagus. Di hasil persennya. Kenapa? hasilnya Spasi persen C sama dengan misalnya ngono ya, persen D D, koma rumah A plus B. hasilnya aja dulu ya, hasilnya aja dulu. Coba kita lihat salahnya di mana? Kurang titik koma loh. Kurang titik koma. Oke, lagi ya, benar ya. Oke, sekarang baru main ke penggantian operator ya. Kalau nggak pakai if
akhirnya kita ganti gini manual gitu ya, lalu dijalankan ya enggak? Iya, Oke, Pak. sekarang saya mau main if sebelum if dulu. Ini sebelum if. Ya, sebelum if. Ya. Ntar. Ini penjumlahan, terus kita buat lagi 2 dulu biar Anda nggak bingung. Satunya pengurangan. Nah, sekarang dari 2 pernyataan ini, kapan saya menggunakan penjumlahan, kapan pengurangan? Itu kan tergantung dari OP. Misal saya isi OP-nya sama dengan penjumlahan gini. Boleh nggak? Boleh. Sehingga if OP sama dengan gini ya, maka adalah ini, else gini. Boleh nggak? Boleh. Oke ya, coba ya. Ya, kenapa hasilnya 3? Oke, kalau operatornya saya ganti minus, berapa jadinya? Jadinya -1, Pak. Oke, kalau operatornya saya ganti pembagian, Error, Pak. -1. yang bilang min 1 siapa? Saya, Pak. Siapa namanya? Zulfi. Siapa, Mas? Zulfi, Pak. Zulfi. Ya, oke. Anda benar ya. Kenapa benar? Karena kan else ya, selainnya. Ya, saya bilang selainnya. Jadi kalau selain positif berarti semuanya dikurangi jadinya ya. Bahkan nih saya ngawur, saya ganti C gitu misalnya. Boleh nggak? Tidak bisa, Pak. Boleh, Pak. Boleh, namanya karakter tuh kan apa aja, Mas. Ingat loh, Mas, karakter itu hanya pilihan saat if loh, Mas, bukan eksekusi dari penjumlahan atau pengurangan. Tolong Anda perhatikan betul ya. OP itu tidak ada hubungannya sama bilangan. Operator itu tidak ada hubungannya sama langsung bilangan variabelnya. Dia hanya mau mengecek apakah dia positif di sini atau selain positif. Ingat, selain positif loh ya. Else itu artinya selain. Kan saya bilang tadi, kalau else if masih ada kemungkinan ada else lagi. Tapi kalau sudah else, sudah selain yang ada pilihan di situ. Bisa dipahami nggak? Iya, Pak. Semua, misal sebuah keluarga bapak ibu bilang semuanya boleh main di luar kecuali yang anak sulung jaga di rumah misalnya. Berarti yang boleh main di luar siapa? Semuanya selain anak sulung. Semuanya kecuali si sulung. Kan gitu. Semua Nah, sehingga selain saya bilang ini positif, maka yang lain boleh, terserah. Kalau ini baru hasilnya? bisa. Iya, betul. Ya, kalau saya isi ini sama dengan? -1. Iya, betul. Paham? Nah, beda kalau kita lengkapi nih, Mas, sekarang. Ya, pelan-pelan ya kita belajarnya. Else if. Nah, gitu. Yes. Nah, sehingga kalau seperti ini, apa jawabannya? Invalid. Belum ada invalid ini. Coba lihat. Nilai C nggak ada isinya. Ya, karena C tidak ada nilai isinya, dia random kan. Kita definisikan C di depan 0 dulu lah. Ya, biar Anda paham. Ya, karena nilai C kan nggak ada isinya pertama. Dia di random di ini. Nah, pasti 0 dia. Ya.
Paham di sini teman-teman? Ya, Karena Mbak. ditanya positif dia tidak, ditanya apakah ya bukan ya istilahnya kan apakah ini bukankah ini gitu ya, bukan, nggak ada lagi. Kalau nggak ada ya sudah C, nggak ada respon, berarti C nilai yang pertama ini di baris 9. Beda kalau saya nulis else gini, yes, else nya mau diapain misalnya. Nah kalau kayak gini apa jawabannya? Dua. Dua, Pak. Dua, Pak. Kenapa 2? Masa perkalian lah. Iya, masuk perkalian. Jadi mirip seperti tadi, saya mau nulis apapun karakter di sini dia akan lari ke else-nya Dua, itu. Dua. Ya. Oke. Sekarang saya tambah lagi nih. Else if perkalian. Maka di sini dikali kan? Oke? Iya, Pak. Dengan Yap. karena kita agak cepat dikit, nah, sama ini seperti ini. Saya ganti menjadi apa ini? Terakhir yang belum Pembagian. pembagian. Di sini jangan lupa pembagian. Oke, kalau seperti ini nyata apa? 0. Iya, betul. Nyata 0 masih karena tidak ada. Iya. Nah, agar dia invalid ditulis apa? Dengan pelajaran yang barusan saya demokan. Ayo, siapa yang bisa? Nah, pakai operasi mod mungkin. Kenapa? Pakai operasi mod. Mohon maaf Mas, diulangi lagi. Dimasukkan operasi mod atau operasi yang lain. Enggak, jadi kan ini kalau Anda lihat di apa namanya di PDF ya, coba Anda lihat di PDF, lihat kalau operator yang dimasukkan bukan merupakan salah satu dari jenis operator di atas, maka ekspresi tersebut tidak dapat diproses dan user akan mendapatkan pesan berupa invalid operator. Paham di sini? Terus bagaimana caranya? Kan saya bilang selain, pakai apa kalau udah selain tadi? Else. Hah? Pakai Else. Nah, gitu. Terus apa? Error. F invalid. Iya, bisa invalid. Nah, jadi else-nya print F invalid operator. Ya, jangan lupa dikasih petik ya. Karena dia string ya. Oke, dijalani coba. Invalid kok enggak ini? Ya, Mbak, invalid. Ya, invalid operator. Ya. Ya, nilainya adalah C. Sorry, C-nya adalah 0. Bagaimana agar ini tidak dicetak? Kalau invalid biar printnya tidak dicetak bagaimana? Dipindah, Pak. Dipindah ke Karena else. depannya else, error. Di sini tak maksudnya? Iya, mungkin. Nggak boleh, Mas. Kenapa nggak boleh? Karena kalau di sini dia hanya masuk ke 17 saja, itu pun kalau dikasih kurung kurawal, Mas. Ya. Ini pun kalau dikasih kurung kurawal. Ya, tapi nggak apa-apa lah, biar Anda nggak bingung dulu, nggak usah gini dulu. Abaikan yang ini dulu, nggak apa-apa. Ya. Abaikan yang ini dulu, ya. Ya. Abaikan yang ini dulu, nggak masalah. Tapi yang jelas ada invalid operator, ya. Karena invalid operator pasti C nilainya adalah 0, ya. Bagaimana agar dia dipindah ke baris bawah? Pakai apa? Backslice N. Yes, oke. Ya. Jadi kalau kita mau, nah kenapa kok nolnya apa namanya invalidnya hilang?
ada, sorry, ke di atasnya apa namanya, halamannya, sorry. Oke ya, ini dulu teman-teman tolong dipahami ya. Jadi kalau operator selain 4 tadi ya, positif, negatif atau pengurangan, perkalian dan pembagian, maka dia akan invalid, termasuk H atau karakter apapun selain itu. Tapi kalau kita ngerubahnya sesuai dengan operator yang dipilih, invalid operatornya nggak ada, langsung ada hasilnya. Ya, bisa dipahami teman-teman? Iya Pak. Oke, sekarang biar tambah cantik, ini ditambahin gini, ya. Apa namanya? Diganti variabel, ya. Variabelnya, nah gini, A operator, kan operan sama operator ya. Misal jadinya berapa nih nilainya, koma-komanya A ya, masih ingat? Koma B, kait B. OP, kan operator dulu, OP, terus B ya, B, koma, O, sama dengan persen D lagi, berarti persen C, bener nggak? iya. Ayo coba lihat. Persen D-nya harusnya persen C yang tengah. Persen C-nya 3 berarti. Yang mana yang salah? Yang persen D, Persen D tengah. kedua dari depan di tengah. Mana? Yang 1, 2 udah bener, operannya yang salah. Operannya harus diganti persen C, C, pinter. Yes, itu dia ya. Jadi dia dinamis jadinya Mas. Saya mau merubah ini jadi positif, tinggal pakai apa namanya? Tinggal pakai apa nanti, scanf ya. Ya, keren itu. Jadi variabelnya berubah. Ya, saya ganti nih 3 gitu ya. Variabelnya berubah. Print-printnya nggak perlu merubah terus kita. Ya, dia ngikuti terus. Tinggal main scanf di sini. Anda bisa tahu main kan scanf yang materi sebelumnya ya. Oke. Nah, saat saya milih pembagian, apa yang terjadi? Survei membuktikan apa yang terjadi kira-kira? 1,5 dibagi Pak. Error bisa jadi. Error nggak keluar Pak. Errornya kenapa? Tipe datanya Karena float Pak. Persennya Iya betul ya. Ya. Jadi 3/2 itu harusnya 1,5. Kita harus ganti ini menjadi float ya. Nah, kok masih error? Yang bawah Ayo. nanti persen F. persennya Iya, Anda masih ingat ternyata. Oke ya, pinter semuanya ya. Siap. Itu mahasiswa keren gitu ya. Oke. Biar komanya hanya 2. Titik 0 F. Persen titik 2. Titik 2 F. Titik 2 F. Terakhir titik 2 F. Survei membuktikan, teng teng, pintar semuanya ya. Oke ya, sangat gampang, sangat bisa. Ada yang ditanyakan? Oke teman-teman, demikian penjelasan saya terkait dengan materi kita ya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Pak izin bertanya Pak. Yes. Berarti untuk else if-nya itu harus dimulai dengan if terlebih dahulu Pak. Iya. Nggak boleh else-nya berdiri sendiri. Ada else berarti ada if sebelumnya. Gitu Mas. Ada lagi Mas?
Halo Mas, Ada Pak, ada lagi Pak. gimana? Iya Pak. Kalau itu kan else if itu kan bisa dijadikan seperti if dalam else gitu ya Pak. Maksudnya gimana? Maksudnya ulangi. Kalau yang di PDF kan ada if dalam if. Kalau if dalam else itu apa bisa Pak? If dalam else, ya else if namanya Mas. Tapi ingat ya, else if itu dia tidak berdiri sendiri, pasti ada if sebelumnya. Misalnya sini, misalnya if, else if gitu ya. Terus ada lagi di sini, itu boleh else if pernyataan ya, Ctrl Z. Oke, terus baru terakhir else. Boleh kayak gini Mas. Tapi ingat, else if harus ada kondisinya. Ya, harus ada kondisi. Kondisinya apa? Gitu Mas. Tanpa ada if di depannya, tahu-tahu else if tuh nggak boleh Mas ya. Harus ada if di atasnya, yang sederajat, yang selevel ya. Begitu Mas. Ada pertanyaan lagi?